Adolfo Constanzo dan Sarah Aldrete adalah pemimpin sekte dan juga pembunuh berantai. Mereka percaya sihir hitam dan mantra ajaib dapat membuat bisnis penyelundupan narkoba berhasil melewati perbatasan dengan tumbal manusia. Lahir di Miami 1 November 1962, Adolfo Constanzo adalah putra seorang janda imigran Kuba. Dilahirkan ketika ibunya berusia 15 tahun. Saat dia masih bayi, ibunya pindah ke Puerto Rico dan menikah dengan suami keduanya di sana. Di Puerto Rico, Adolfo dibaptis sebagai seorang Katolik dan melayani gereja sebagai putra altar. Pada saat usia 10 tahun, keluarga Adolfo pindah kembali ke Miami, dan ayah tirinya meninggal setahun kemudian, meninggalkan Adolfo dan ibunya yang kaya secara finansial. Meskipun Adolfo beragama Katolik, ia menemani ibunya dalam perjalanan ke Haiti untuk belajar tentang voodoo. Adolfo besar di Miami. Ia dikenal sebagai penyihir lokal dan praktisi agama dari Afrika Tengah bernama Palo Mayombe yang memakai tumbal hewan. Pengikut Palo Mayombe melakukan perampokan kuburan, termasuk pencurian tulang dan bagian tubuh manusia lainnya di 3 pemakaman di Florida Selatan pada tahun 2018. Para tetangganya di Little Havana, Miami mulai memperhatikan sesuatu yang aneh tentang Aurora Constanzo dan putranya Adolfo Constanzo. Beberapa orang mengatakan wanita itu adalah penyihir. Dan kalau ada yang membuat mereka marah, esok paginya akan menemukan kambing atau ayam tanpa kepala di depan rumah mereka. Ibunya kemudian ditangkap karena menyembunyikan 27 hewan di apartemen kecilnya, di mana lantainya berlumuran darah dan kotoran. Berkulit putih dan tampan, Adolfo Constanzo bekerja sebagai model pria sebelum pindah ke Mexico City pada tahun 1984. Di sana, ia mulai menawarkan pembersihan spiritual dan mantra sihir kepada para elit kota, termasuk selebriti dan juga politisi. Kartel narkoba juga memakai jasanya untuk perlindungan mistik. Adolfo Constanzo, seorang biseksual. Ia memiliki banyak kekasih pria dan wanita yang dia rekrut masuk ke dalam sektenya. Ketika ia memutuskan untuk pindah ke Mexico City, ia bertemu dengan calon pendeta wanita bernama Sarah Aldrete yang dikenal sebagai siswa yang rajin. Ia mengambil jurusan pendidikan jasmani, mempersiapkan dirinya untuk masuk universitas. Constanzo dan para pengikutnya akhirnya mendirikan sekte di Rancho Santa Elena, properti milik keluarga Hernandez di Matamoros, berjarak kurang dari 1 mil dari perbatasan. Menurut Constanzo, semakin besar tumbal, semakin besar kekuatan yang diberikan. Tentu saja, semuanya ada biayanya. Ada 31 pelanggan tetap. Mereka mau membayar hingga $4.500 untuk satu upacara. Adolfo menetapkan daftar harga untuk hewan kurban. Ayam jantan seharga $6 per ekor. Kambing seharga $30. Ular boa seharga $450. Zebra dewasa seharga $1.100 dan anak singa Afrika seharga $3.100. Sesuai dengan ajaran gurunya, Adolfo bekerja keras untuk memikat pengedar narkoba kaya, meminta mereka menjadwalkan pengiriman dan pertemuan berdasarkan prediksinya. Untuk harga tertentu, dia menawarkan sihir yang akan membuat para pengedar dan pembunuh bayaran tidak terlihat oleh polisi dan juga anti peluru. Pelanggannya sangat percaya padanya. Adolfo menamai dirinya El Padrino de Matamoros, Godfather dari Matamoros, dan memberi Sarah julukan La Madrina, bahasa Spanyolnya untuk The Godmother. Sarah Maria Aldrete Villarreal lahir pada tahun 1964 dan dibesarkan di golongan kelas menengah di Matamoros, Tamaulipas, Meksiko, kota dekat perbatasan dengan Amerika Serikat. Dari SMA hingga kemudian kuliah, ia bersekolah di Brownsville, Texas. Sarah Aldrete adalah siswa seperti pada umumnya dan juga pemandu sorak untuk tim sepak bola di Brownsville, Texas Southmost College. Dia terpesona oleh okultisme dan mengenal orang-orang dalam perdagangan narkoba Meksiko
lewat Serafin Hernanin Garcia, kaki tangan Adolfo Constanzo. Korban dan tumbal pertama adalah saingan mereka dalam bisnis narkoba. Kemudian, korban berikutnya anggota geng atau polisi korup yang serakah. Mereka dibawa masuk secara paksa ke dalam peternakan Santa Elena. Mereka disiksa dan dibunuh dalam ritual sekte narkosatanis. Potongan tubuh mereka dimasukkan ke dalam panci ritual suku Afrika bernama nganga dan direbus. Dibuat cairan berbau busuk yang kemudian diminum oleh semua anggota sekte. Mereka percaya bahwa itu akan membuat mereka tidak terlihat dan juga tahan peluru. Beberapa dari kaki tangan Adolfo memakai kalung yang terbuat dari tulang belakang korbannya. Adolfo menjadikan Elio Hernandez sebagai pendeta algojo, mencap dada dan lengannya dengan tanda suci. Elio Hernandez memerintahkan anak buahnya untuk membawakan laki-laki untuk dikorbankan pertama kalinya. Dia bahkan pernah memenggal kepala korbannya yang bertudung dengan parang. Baru kemudian dia menyadari bahwa telah membunuh salah satu keponakannya sendiri. Pada awal Maret 1989, Adolfo Constanzo memerintahkan para pengikutnya untuk membawakannya pria kulit putih sebagai tumbal manusia berikutnya. Dia percaya bahwa persembahan ini akan memberikan kekuatan supernatural yang lebih besar kepada dirinya dan juga para pengikutnya. Mark James Kilroy, orang Amerika berbadan tinggi dan atletis, dengan rambut pirang, cocok dijadikan tumbal. Begitu mungkin pikiran Adolfo saat ia berjumpa dengan Mark. Disinilah kisah keji Adolfo Constanzo terungkap. Ketika seorang mahasiswa pra kedokteran Amerika bernama Mark Kilroy menghilang pada tahun 1989 di Matamoros, Meksiko. Brownsville dan Matamoros adalah kota perbatasan Amerika-Meksiko. Terletak tepat bersebelahan. Hanya sebuah sungai yang membelah kedua kota tersebut. Tidak seperti Amerika Serikat, Matamoros adalah tempat yang populer dikunjungi remaja Amerika karena undang-undangnya yang lunak tentang alkohol dan klub malam. Mark Kilroy dan kawan-kawannya melakukan perjalanan dari Pulau Padre Selatan menuju Meksiko untuk melakukan apa yang semua anak muda lakukan, yaitu berpesta dan bersenang-senang. Ketika kelompok itu memutuskan untuk pulang, kembali menuju mobil, mereka mulai berjalan menuju perbatasan. Mark yang terpisah oleh teman-temannya ternyata sudah diincar oleh anak buah Adolfo Constanzo. Dengan berpura-pura meminta arah dan menawarinya tumpangan, Mark disergap dari belakang oleh mereka. Mark Kilroy sebenarnya berhasil melarikan diri dari dalam mobil mereka. Namun karena dalam kondisi mabuk dan kelelahan meloloskan diri, sekali lagi Mark Kilroy tertangkap oleh kawanan lain anak buah Adolfo Constanzo. Dengan tangan terikat, Mark dipaksa masuk ke dalam mobil. Ia dibawa ke sebuah peternakan bernama Santa Elena. Mark dibiarkan semalaman dalam mobil. Keesokan harinya, ia diberi sarapan pagi oleh penjaga peternakan. Adolfo Constanzo dan anak buahnya membawa Mark ke dalam sebuah gubuk yang baunya sangat busuk. Di sanalah ritual sesat narkosatanis akan berlangsung. Sepanjang malam, Mark Kilroy disiksa dan disodomi. Dia kemudian dibawa ke lapangan dan Adolfo Constanzo membunuhnya dengan memotong bagian belakang leher dan kepalanya dengan parang. Otaknya direbus dalam panci logam Afrika yang digunakan Adolfo Constanzo untuk merebus sisa-sisa manusia dan hewan yang jadi tumbal sebelumnya. Kaki Mark dipotong di bagian lutut atas, hanya karena alasan simpel, agar mudah dikubur. Sebuah kawat dimasukkan ke dalam sumsum tulang belakangnya untuk menarik dan mengeluarkan tulang belakangnya setelah tubuhnya membusuk nanti. Anggota sekte lainnya kemudian menggali sebuah lubang di lapangan belakang dan mengubur mayat Mark Kilroy. Malam saat Mark terpisah dengan temannya, mereka menunggu di mobil tepat di seberang perbatasan. Mereka menunggu dan menunggu, tetapi Mark tidak kunjung datang. Saat mereka kembali ke hotel dan tahu dia tidak ada di sana, teman-temannya tahu Mark telah hilang. Mereka menghubungi polisi, melaporkan bahwa Mark Kilroy telah menghilang di negara tetangga. Keluarga Kilroy terbang ke Brownsville untuk membantu pencarian.
$20.000 sudah selebaran dibagikan. Hadiah $15.000 juga turut ditawarkan oleh orang tua Kilroy. Kasus ini terus-terusan tayang di program televisi. Pihak berwenang di kedua sisi di perbatasan yakin ini adalah kasus pembunuhan, karena pencarian Mark tidak menghasilkan apa-apa. Hukum anti narkoba yang tidak terkait membawa keadilan bagi Kilroy. Meksiko dan Amerika Serikat bersatu memperluas operasi anti narkoba baru, memasang 1.200 petugas di perbatasan dan helikopter serta pesawat terbang juga dipersiapkan. Mereka terbang mengitari perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Ketika Serafin Hernandez Garcia, antek Adolfo Constanzo, menerobos sebuah pos pemeriksaan narkoba, polisi membuntutinya hingga mereka sampai di sebuah peternakan Santa Elena. Polisi saat itu tidak curiga kalau Serafin Hernandez ada hubungannya dengan menghilangnya Mark Kilroy. Mereka mulai mengawasi peternakan. Tak lama, polisi berhasil melumpuhkan mereka. Salah satu pengedar narkoba yang tertangkap adalah Elio Hernandez Rivera, keluarganya pemilik peternakan tersebut. Polisi menggeledah peternakan, menyita 75 pon marijuana. Seorang penjaga peternakan itu mengatakan dia mengenali Mark Kilroy dari foto yang ditunjukkan polisi kepadanya. Ia menunjuk ke arah gudang. Begitu polisi melangkah ke dalam gudang, mereka tahu apa yang mereka temukan saat itu adalah hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup mereka. Di dalam gudang berbau busuk tersebut ditemukan simbol berlumuran darah di lantai, dikelilingi oleh lilin-lilin. Polisi juga menemukan nganga, sebuah panci berisi darah, laba-laba, kalajengking, kucing hitam mati, cangkang kura-kura, tulang-tulang, tanduk rusa, dan juga otak manusia. 16 April 1989, mayat Mark Kilroy berhasil ditemukan. Polisi juga menemukan 15 kuburan di sekeliling peternakan. Selain Mark Kilroy, terdapat beberapa korban lainnya berhasil diidentifikasi. Namun ada 3 korban yang tidak bisa diidentifikasi oleh polisi. Polisi kemudian mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Adolfo Constanzo dan juga Sarah Aldrete. Polisi menggerebek rumah mewah Adolfo di Atizapan di luar Mexico City pada tanggal 17 April 1989. Mereka menemukan tumpukan pornografi dan juga ruang ritual tersembunyi. Penemuan di Rancho Santa Elena menjadi berita utama internasional. Wajah Adolfo Constanzo beredar di mana-mana. Adolfo bersembunyi di sebuah apartemen kecil bersama Sarah Aldrete dan 3 murid lainnya di Mexico City. Tanggal 2 Mei 1989. Sarah Aldrete berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sarah melemparkan sebuah catatan keluar jendela. Bunyinya, "Tolong panggil polisi dan beritahu mereka bahwa di gedung ini ada orang-orang yang mereka cari. Beri mereka alamatnya, lantai 4. Beritahu mereka bahwa seorang wanita sedang disandra. Saya mohon, yang saya inginkan adalah berbicara, atau mereka akan membunuh gadis ini." Sarah mengarang cerita kalau ia adalah korban sandera Adolfo Constanzo. Seorang pejalan kaki menemukan catatan itu dan menyimpannya. Dikiranya itu adalah gurauan kosong. Tanggal 6 Mei 1989. Para tetangga menelepon polisi, mengadukan tentang sebuah pertengkaran yang bising dan berbahasa vulgar. Dan juga ada tembakan di apartemen yang Adolfo Constanzo tempati saat itu. Ketika petugas patroli tiba di tempat kejadian, Adolfo Constanzo melepaskan tembakan menggunakan senjata Uzi, memicu pertempuran selama 45 menit. Untung saja, hanya 1 polisi yang terluka. Ketika Adolfo Constanzo menyadari bahwa tidak mungkin melarikan diri, dia menyerahkan senjatanya kepada Alvaro de Leon Valdez, seorang pembunuh bayaran profesional yang berjulukan El Dubi.
Adolfo Constanzo memerintahkan De Leon Valdez untuk menembak dirinya dan Martin Quintana Rodriguez daripada mereka ditangkap hidup-hidup. Alvaro melakukan apa yang diperintahkan. Ia menembak mereka berdua dengan senapan mesin. Adolfo Constanzo dan Quintana tewas ketika polisi menyerbu masuk ke dalam apartemen. Polisi menangkap El Duby dan Sarah Aldrete. Sebelumnya, Sarah Aldrete mencoba melarikan diri dari apartemen. Setelah penggerebekan tersebut, 14 antek Adolfo Constanzo didakwa dengan berbagai tuduhan, termasuk pembunuhan, pelanggaran senjata, dan narkotika. Pada Agustus 1990, El Duby dihukum 30 tahun penjara karena telah membunuh Adolfo Constanzo dan Quintana. Sarah Aldrete dijatuhi hukuman 6 tahun. Namun pada Mei 1994, Sarah Aldrete dijatuhi hukuman lagi, yaitu 62 tahun penjara. Elio dan Serafin Hernandez dan 2 anggota sekte lainnya dijatuhi hukuman 67 tahun penjara. Orang tua Kilroy mendirikan Mark Kilroy Foundation, sebuah yayasan anti narkoba nirlaba untuk menyebarkan kesadaran akan penyalahgunaan zat dan obat-obatan bagi kaum muda. Kisah nyata Mark Kilroy ini pun sudah dijadikan film pada tahun 2007 silam dengan judul Borderland. Demikianlah kisah nyata pembunuhan keji sekte sesat Adolfo Constanzo. Kalau Anda merasa video ini menarik dan informatif, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya.